Halo Sobat Pendengar Apologet. Kali ini Pendengar Apologet kita mengajak melihat diskusi ringan daripada Kak Agatha yang selalu menghibur dan membuka wawasan kita untuk berpikir lebih cerdas dan lebih kritis sehingga kita bisa lebih mengerti apa dari maksud yang dikatakan pada kita. Untuk itu, tak atas selalu mengundang tahu. So, mari kita lihat videonya. Iblis bilang, ayo typing, biar hancur itu akidahnya si Agatha. Nah, dia typing tuh. Dia sedang mentaati iblis-iblis itu. Padahal kalian bilang iblis itu lagi dikurung kan? Tapi ini masih banyak di sini. Makanya saya katakan apa? Kalian gak usah berpuasa. Karena puasa itu tidak membuat kalian lebih baik. Iblis itu gak makan, sayang. Iblis itu gak makan. Jadi kalian jangan bangga gak makan. Tetapi iblis itu terus berbuat dosa. Apa bedanya kalian dengan Apa bedanya kalian dengan iblis? Iblis tidak makan, kalian pun tidak makan. Tetapi kalian terus mencemooh iman saya. Terus body shaming. Nah ini, apa bedanya kalian? Itu loh. Berpikir cerdas, sayang. Ya. Jadi kalian berpuasa karena iman. Sudahkah iman kalian tepat? Nah, gitu ya. Jadi jangan bangga kalian gak makan. Iblis gak makan. Terus kalian udah sanggup mengalahkan iblis? Gak bisa kan? Nah, itu. Nah, terus kau Agatha, di Apa? mana yang tertulis Yesus mengantarkan dosa di tiang salib? Oke. Jangan kau rubah-rubah Bibelmu itu. Saya nggak merubah Bible saya. Ngapain? Saya nggak punya kapasitas merubahnya. Dan kalaupun saya rubah, tetap ada tertulis di sini. Anda Apa? Anda berkata tadi itu Yesus mengantarkan dosanya ke tiang salib. Iya dong. Padahal di situ yang tertulis terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Coba kamu buka Ulangan 21 ayat Kenapa 22 Anda sampai 23. merubah artinya? Coba kamu buka Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Buka. Ini kutipan Rasul Paulus, dibuka dong. Buka aja. Terkutuklah. Buka dulu. Ya, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kan Rasul Paulus bilang, ini menegaskan bahwa Tuhan itu tidak memerlukan manusia. Memang Tuhan itu nggak butuh manusia busuk kayak gitu. Kan tadi saya udah bilang, buka Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Buka, sayang. Yang krik botol. Coba buka. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Begini, nih, ini kitabnya Musa. Kalian kan nggak punya Taurat ya? Saya maklumin ya. Karena kalian nggak punya Taurat nih, saya bacakan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Kenapa saya katakan Yesus itu mengantarkan dosa itu ke kayu salib? Supaya di kayu salib dosa itu dimusnahkan, dosa itu dipatahkan. Kenapa saya katakan gitu? Ketika manusia, saya, kalau misalnya saya disalib, pasti saya mengutuki orang gitu kan. Woi, asem, asu, jangco, turunin saya. Pasti saya akan berbuat dosa gitu. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia hanya taat kepada Bapa. Ketika dia di kayu salib, sama sekali dia tidak ada perkataan dosa keluar dari mulutnya. Makanya saya bilang, dia mengantarkan dosa itu ke kayu salib. Iblis itu sedang mencobai Yesus. Kalau kau memang anak Allah, turunkan dirimu dari kayu salib itu. Nah itu. Tapi apakah Yesus mendengarkan iblis? Kalau Yesus mengikuti apa yang dikatakan iblis, turun kau, kalau kau memang anak Allah. Kan dia disalibkan karena dia mengaku anak Allah kan. Ya. Turun kau. Ketika dia beneran turun, maka dia menjadi pelayan iblis. Nah, ketika dia tidak turun dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib,
disitulah dosa itu dikalahkan. Iblis dipermalukan ketika Yesus disalib. Ya, kenapa saya katakan ketika dia disalib iblis dipermalukan? Di situ iblis nggak berdaya. Diolok-olok nih Yesus nih. Ayo ditusuk lambungnya. Apakah Yesus itu berkata, "Woi, kurang ajar ya"? Dia nggak berdosa di situ. Dia sama sekali tidak melakukan dosa. Nah, disitulah apa? Dosa itu dikalahkan. Ketika dosa dikalahkan, iblis otomatis kalah. Kalian ngerti nggak sih penjelasan saya yang begitu dalam ini? Atau kalian sebenarnya nggak ngerti apa-apa ya? Ya, saya bingung loh. Cara berpikir kalian itu di-upgrade lagi dong. Ya, thank you Katrina. Nah, dia ngerti ya. Ketika iblis bilang ini, ngebisikin gini ya di otakmu. Agatha, ayo, maki-maki si itu. Saya lakukan ya. Di situ saya berdosa. Di situ saya menjadi hambanya iblis. Karena apa? Saya ngikutin bisikan dia. Tetapi ketika, Agatha, ayo, serang orang-orang muslim ini. Hina, maki-maki gini. Ketika saya stop untuk tidak menghina, di situ iblis dipermalukan. Karena iblis kalah. Gitu. Takut dinaikin, takut kenapa? Kau siapa memangnya? Aku cuma takut kepada Tuhan. Kok takut pula aku sama manusia yang kau pun masih mati? Memangnya kau Tuhan? Oke, salam Mbak. Salam. Tadi Mbak Ya, katakan apa dasar bahwa- kamu mengatakan aku takut? Ya, karena tadi diminta dinaikin, gak dinaikin. Lo sabar lo, saya lagi ngomong kok. Terus kamu minta naik, langsung naik. Siapa kamu? Jadi sekarang kita mau Tuhan. diskusi begini. Tuhan. Jadi sekarang kita mau diskusi atau gimana Bang? Loh, kamu mau ngapain kesini? Mau membantah semua argumentasi. Untuk Ya, apa kau benar. membantah? Emang saya minta kamu membantah argumentasi saya? Jadi Anda cuma mau jualan Tuhan. Saya nggak jualan Tuhan karena nggak ada harganya yang mau saya bikin. Dari tadi kan saya perhatikan jualan Tuhan. Siapa yang jualan Tuhan? Berapa harga Tuhan saya? Coba. Kalau saya memang jualan, berapa saya kasih harganya tadi? Hah? Kamu ini berbicara tapi nggak ada dasarnya gitu loh. Nah, Kamu ini mengatakan saya saya mau jualan membantah Tuhan. Sekarang argumentasi. saya tanya, Saya mau- ketika saya jualan Tuhan, harga Tuhan saya 2.000. Ada nggak saya bilang gitu? Kok betul? Goblok lu. Halah. Takut. Ngapain saya takut sama orang dungu kayak kamu? Statement kamu aja nggak jelas. Hah? Di mana ketakutannya? Shalom Sylvia. Hah? Kamu aja ngomong nggak jelas kok. Kamu mau ngapain membantah apa yang sudah saya katakan? Ini adalah kebenaran. Wong kebenaran kok dibantah. Ingat ya Mas ya. Cuman iblis yang suka membantah kebenaran penyaliban. Ya. Cuman iblis yang suka membantah. Tetapi orang-orang yang taat kepada Allah, yang menginginkan kebenaran itu, dia tidak akan membantahnya, tetapi dia menerimanya dengan hikmat dan dengan akal budi. Ya, kamu mau ngapain membantah fakta historis 2000 tahun yang lalu tentang penyaliban Yesus? Situ iblis. Kalau situ iblis boleh bantah. Jadi jangan pernah membantah kebenaran. Karena hanya iblis yang mendebat kebenaran itu. Ya, kalau kau mau bertindak sebagai iblis, ya kau turun aja. Katanya di bulan puasa iblis dikerangkeng. Tolong ya Allah, kerangkengin orang. Ngapain pula dia mendebat agama orang? Tuhan saya jangan kamu debat sayang. Ya, kamu nggak pantas mendebat iman saya. Iman saya ini sudah fix bahkan sebelum 700 tahun sebelum imanmu ada. Iman kau baru muncul kok mau mendebat iman yang sudah ada 700 tahun sebelum kamu. Dari mana logikamu? Ya? Jangan kau bantah fakta penyaliban ya. Hanya orang-orang dungu yang membantah penyaliban Yesus. Yang mengatakan dia diserupakan itu adalah iblis.
Iman saya bukan dibangun di Roma, iman saya dibangun di Yerusalem, botol. Yesus itu dari Yerusalem, bukan dari Roma. Sejak kapan Yesus dari Roma? Sakit kau. Dia orang Yahudi, kemanusiaannya itu dari Yahudi. Maria itu bukan orang Roma. Yerusalem ketawa. Bang, sebaiknya kau belajar tentang iman Kristen. Ya, nih, saya bawa Quran kau. Kalau kau nggak percaya, Al-Baqarah 144 kamu boleh baca di dalam Quran. Ya, Paulus dari Roma, dungu kau. Belajar bang, belajar. Banyak belajar. Jangan modal imanmu ya. Kau baca Al-Baqarah 144. Itu pertanyaan saya yang tidak bisa kalian jawab dari 3 tahun yang lalu. Itu ya. Iya, nggak tahu sejarah memang mereka. Masa Paulus dari Roma? Ya, upgrade lagi, banyak belajar lagi ya. Ya gitu. Jadi Paulus dari Roma, imanku dari Roma. Maaf. Iman saya dari Rasul Paulus dan dari Rasul Andreas. Ini adalah murid Yesus. Semuanya orang Yahudi. Ya. Gitu. Jadi jangan botol luluh. Ya. Gitu. Iman saya itu dari Yerusalem sana, dari orang Yahudi. Karena kemanusiaan Yesus itu diambil dari orang Yahudi. Ya. Kalian baca dulu ya. Ini ya. Kalian baca dulu Al-Baqarah 144. Kalian boleh baca satu ayat itu berulang-ulang kali dan ribuan kali. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dikatakan pemindahan kiblat kalian itu? Diketahui orang-orang yang diberi kitab Injil dan kitab Taurat. Dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Lu mau mindahin kiblat aja, minta konfirmasi dari Tuhan saya. Hah? Tuh, kalian tanya sama Ustaz. Al-Baqarah 144. Belum terjawab hingga detik ini. Siapa orang-orang yang diberikan kitab Injil dan kitab Taurat? Siapa orangnya? Ya, kemarin ada yang menjawab, oh itu Isa dan Musa. Sejak kapan Isa dan Musa mengetahui mereka udah mati? Mengetahui pemindahan kiblat kau? Logika. Nah, itu. Jadi jangan kebanyakan mimpi. Ayo diskusi. Lu bukan diskusi. Lu datang, saya akan bantah semua narasi kamu. Diskusi apa yang membantah argumentasi saya? Lu kamu aja belum bikin statement. Ya. Jadi kalian itu nggak bisa membantah penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus itu fakta. Aha. Ya, kau bacalah Rahman Anur. Kau baca itu Al-Baqarah 144. Sekalian asbabul nuzulnya, ya. Agama-agama Saracen boleh baca ini. Silakan dibaca. Masa Tuhan berak? Ya nggak apa-apa, kau aja nggak bisa berak, bisa ke dokter kau. Nggak bisa berak, kau bisa diiniin loh. Bisa dioperasi loh. Khusus buntung kau. Nah, itu. Kalau Tuhan berak itu bukan dosa, ya. Agama Saracen, ya. Kalau orang mengubah anak menantu jadi istri, nah itu dosa. Leher-leher itu dosa, ya. Suka mengkretek-kretek leher orang, nah itu dosa, ya. Gitu. Gak usah naik, belajar dulu, botol. Karena kamu bilang iman saya dari Roma, kau belajar dulu. Iman saya itu dari para rasul. Ya, karena para rasul itu beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, mari beri kemuliaan kepada baginda Tuhan. Oke. Ada yang mau bertanya? Ini bernarasi yang bagus, jangan bernarasi liar sama saya, ya. Naik kau, kalau kau memang berani, Abu. Nah, silakan. Keluarkan argumentasimu seperti apa gitu. Oke. Jangan datang-datang saya bantah. Tadi kan
saya dengar Mbak berbicara soal penyaliban, ya kan? Benar nggak? Ya. Nah, saya mau tanya sedikit Mbak. Definisi hukum salib itu seperti apa? Menurut kitab Ibu sendiri tuh definisi hukum salib seperti Ya, apa? hukum salib itu hanya ada dilakukan oleh orang Romawi. Enggak. Yang Di saya tanya dalam- definisinya, di dalam definisinya. Orang gini, Yang saya tanya definisi hukum salib itu apa? mana ada definisi hukum salib? Itu Loh, hukuman. makanya saya tanya definisinya kayak gimana? Ya, hukuman itu model hukuman yang diterapkan Iya, oleh orang Romawi. hukumannya kayak gimana? Hukumannya kayak gimana? Ya digantung, disalib loh. Kok kayak gimana nih? Kayak gini nih. Nih, kok hukuman salib kok pakai definisi kok dungu kali loh. Nih, disalib tuh seperti ini, dipaku kaki dan tangannya, bukan di pohon korma ya. Nggak ada di pohon korma. Ada soalnya ada sirah yang atau hadis mengatakan ada yang disalib di korma. Nah itu saya juga nggak ngerti itu dapat dari mana. Hukuman salib itu seperti apa? Seperti ini. Nih, dan ini berlaku bagi orang Romawi. Kalau orang Yahudi itu rajam hukumannya. Nggak ada hukuman kayak gini. Ketika Yesus itu mengaku dia sebagai anak Allah, ya, orang-orang Farisi, mahkamah agama mendesak orang-orang Romawi untuk menyalibkan dia. Padahal ketika di pengadilan tidak ditemukan dosa pun atas dia. Tetapi orang-orang itu tetap berkeras supaya dia dihukum. Akhirnya yang dibebaskan Yesus Barabas ya, Timothy ya. Nah itu. Iya, Yesus Barabas. Malah si Yesus Barabas yang diinin penjahat itu. Supaya apa? Supaya genaplah nubuatan bahwa dia terhitung di antara para pemberontak. Itu nubuatan. Jadi Yesus ini nggak punya dosa sama sekali. Bahkan yang menyalibkan dia itu bertobat. Siapa namanya, Timothy? Oh sih, betul nggak? Hah? Dismas atau Dismas? Nggak salah Dismas. Iya, Dismas. Ya karena Yesus itu nggak punya dosa. Jadi kalau kamu menanyakan apa definisi disalib, mana ada definisi disalib? Seperti apa hukuman penyaliban seperti ini? Dan ini benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika kelompok Saracen mengatakan ada yang diserupakan, nah itu salah total. Bagaimana fakta historis ini? Ya, ada suatu gerakan dari semenanjung Arab yang mengatakan Yesus tidak disalib. Nah ini mau dibantah, maka pembantahan itu berasal dari iblis. Gitu. Apa lagi pertanyaanmu? Definisi salib, aku baru tahu ada definisi salib. Mana ada definisi? Hukum salib itu milik siapa Mbak? Romawi, tadi saya sudah jawab. Kok diulang-ulang sih? Ya. Kata siapa dari Romawi? Loh memang iya itu. Kata siapa dari Romawi? Lah memang itu Baksis. Goblok dipelihara. Goblok dipelihara itu dari Persia, Oke, buktikan. Goblok kalau dipelihara. itu dari Persia, buktikan. Nggak perlu ngegas gitu, bro. Tinggal Karena lihat dalam- aja. Bro, kamu nggak perlu ngegas seperti itu. Karena Al-Quranmu sendiri pernah mengatakan di Mesir itu ada penyaliban loh. Penyaliban di Walaupun- Korma, ya. Iya kan? Iya. Enggak, kalau di Korma saya kurang tahu. Tapi Gini, kalau nggak gini. salah, Dengar ya, saya nggak pernah menyangkal soal peristiwa penyaliban. Saya nggak pernah menyangkal. Loh, kamu nggak nyangkal. Paham nggak? Tapi yang nyangkal ini. Kenapa ini menyangkal? Hah? Kalau kamu nggak nyangkal berarti. Gitu dong, Timothy. Iya dong. Di sini dikatakan dia tidak disalib. Terus kamu tidak menyangkal. Berarti kamu menyangkal ini. Memang itu kali karena hukuman penyaliban. Mbak, hukuman penyaliban itu bukan hukuman gantung. Hukuman penyaliban itu bukan hukuman gantung. Kamu nggak menyangkal penyaliban 2000 tahun yang lalu. Berarti kamu nyangkal ini. Dengar nggak? Di sini nggak ada penyaliban. Hukuman penyaliban itu bukan hukuman gantung. Ketika kamu tidak menyangkal penyaliban, di dalam hukum fikih dikatakan seseorang yang menentang satu ayat dari Quran kafir kamu. Itu kafir Mbak. orang yang menyangkal satu ayat di dalam Quran. Gak tahu hukum ini? Kasih. Anda ngomong apa sih Anda ini? Oh nggak tahu. Oh ya udah.
Saya anggap masih napak. Saya ngomong dulu ya. Oke. Ketika kamu mengatakan hukum salib itu bukan punya orang Romawi, buktikan. Bentar. Pertama yang saya harus pertegaskan, hukum salib itu bukan hukuman gantung. Apa dong? Hukuman salib itu hukuman pematahan tulang. Paham nggak? Dipatahkan gimana? Cara matahnya di mana? Di lantai. Kan ada. Dipatahkan. Kan ada. Di lantai. Bisa aja. Terserah mau di lantai kah, mau di mana? Mau di. Pak Edah Mau salib yang di. apa? Saya tanya, Pak Edah salibnya apa? Kan itu urusan imanmu. Salibkan dia. Patahkan dia. Gitu. Jadi hukuman pertama, hukuman salib adalah hukuman pematahan tulang, bukan hukuman gantung. Kalau hukuman gantung itu udah ada di zaman Nabi Musa, itu udah ada tuh. Siapa yang udah pernah digantung di zaman Musa? Oh, Anda nggak pernah baca kitab Nabi Ya, Musa? saya tanya siapa yang pernah digantung? Kan ada orang-orang yang berbuat jahat yang digantung di zaman Nabi Musa. Taurat Musa hukuman mati itu adalah rajam. Belum pernah ada orang digantung Kalau di kayu salib di zaman Musa. Betul kamu. Betul. Sejak kapan orang Yahudi mengenal hukuman salib? Rajam saya, raja ketahuan berzina dirajam. Saya bisa berikan ayatnya. Betul kamu. Betul. Sejak kapan orang Yahudi itu? Coba. Siapa satu nama orang yang disalib di zaman Musa? Yang bilang disalib di zaman Musa siapa? Belum muncul kau. Oke, maaf ya, saya nggak bisa mempertahankan pendusta. Yang bilang di zaman Musa siapa? Lah barusan muncul kau. Hah? Mulut kau itu ngomong tak 1 menit lagi ngomong pret. Betul kamu, memang betul lah kamu. Tadi dia bilang bukan. Sekarang dia bilang hukuman salib itu punya orang Persia. Yahudi itu nggak punya, tapi dia bilang di zaman Musa udah ada. Loh, kok turun kau Muhammad? Betul. Loh, kemana si Timothy? Masuk lagi Timothy. Kok butul-butul banget mereka. Coba Timothy, ladenin dulu ini. Saya mau minum dulu. Makanya kalau orang ngomong jangan nyerocos kayak babi, biar dengarnya yang jelas. Emang udah makan pernah banget. nyerocos? Jelas lah, kalau lapar nyerocos lah. Gimana dia nyerocosnya? Ngomong. Kayak barusan kayak kamu. Gimana? Ngomong bokap. Kayak kamu tuh barusan. Kayak kamu barusan. Kayak kamu barusan. Anda puasa? Puasa lah. Oh, kalau puasa kayak gini? Ya biasa aja. Oh, Iblis juga nggak makan, tapi dia sukanya kayak gitu, fitness, sukanya membuat fitnah-fitnah, ya itu. Ya terus masalahnya apa sama saya? Apa bedanya? Masalahnya apa sama saya? Apa bedanya Anda dengan iblis? Iblis juga nggak makan sayang. Jadi jangan so hebat kau nggak makan tapi memaki-maki. Makan aja sayang, makan. Gitu. Coba Timothy bentar, gua ambil air Timothy. Lanjut, sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan Abu Zar ya? Saya masih belum mengerti deh. Coba diulangi lagi, Kak. Silakan, Gini, saya cuman mau membantah soal penyaliban. Kenapa dan penyaliban? Kalau di dalam kitabnya orang non Muslim kan itu jelas tuh peristiwa terjadinya penyaliban kan jelas tuh, dijelaskan dalam kitab kalian kan jelas tuh bahwa awalnya adalah Yudas diberi bisikan oleh iblis. Benar nggak? Iya, terus kenapa? Iblis membisikkan sesuatu kepada Yudas, kemudian Yudas mengkhianati Yesus. Nah, disitulah terjadi penangkapan Yesus yang dilakukan oleh orang Romawi. Kemudian terjadilah penyaliban. Benar nggak? Terus kenapa? Nah,
pertanyaan saya, artinya bahwa penyaliban itu adalah merupakan rencana iblis. Oh iya, menarik pertanyaan kamu seperti ini. Pernyataan kamu seperti ini, saya terinspirasi juga dari kalangan Islam Sufi. Ini sebagai perbandingan saja. Ternyata iblis itu adalah seorang yang tauhid yang pertama kali, kata orang Sufi ya, Islam Sufi. Kenapa? Dia tidak mau bersujud kepada Adam. Oh, itu salah. Nah, kamu mengatakan itu salah. Padahal bagi Islam sendiri, tunggu. Ini perbandingan antara Islam Sufi yang ekstrim, yang mengatakan bahwa jasa iblis karena dia bertauhid kepada Allah. Coba kamu baca bukunya itu, Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Dia menceritakan hal yang sama. Dan di kalangan Sufi memang ada yang seperti itu. Nah, itu di Al-Quran juga ada. Di Al-Quran juga ada. Iya, saya tahu. Saya tahu, bro, saya tahu. Nah, kamu sendiri menolak bahwa iblis itu berjasa. Karena apa? Dia mendeklarasikan tauhid yang pertama kali. Anda menolak. Kami juga menolak bahwa Yudas itu adalah orang yang berjasa untuk penyaliban Kristus. Tanpa Yudas pun, penyaliban itu akan terjadi. Karena Yesus telah menubuatkan dalam Matius pasal 28 bahwa anak manusia akan diserahkan untuk mati. Tapi kenapa Yudas yang digunakan iblis sebagai sarana supaya, ya, saya katakan begini, supaya iblis ingin menguji Kristus untuk membatalkan kematiannya. Karena kalau kita lihat kontrasnya, peristiwa yang sama ketika Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah hal itu tidak terjadi kepadamu Tuhan, Guru, biarlah itu tidak terjadi kepadamu. Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis, engkau tidak mengetahui engkau tidak mengetahui rancangan Allah, tetapi kau hanya memberikan pikiranmu saja. Nah, kalau kita lihat, ini tidak berkontradiksi, tetapi iblis menggunakan Petrus untuk membatalkan penyaliban itu supaya Kristus tidak datang dalam kerajaan maut dan mengalahkan maut dan iblis dalam Ibrani pasal 2 pasal 15. Dan iblis juga menggunakan Yudas untuk menguji kembali Kristus apakah dia mau membatalkan penyaliban itu atau tidak. Jadi tidak ada jasa dari iblis sebenarnya. Kalau kamu mengatakan bahwa ini adalah jasa iblis dan Yudas Iskariot, ya seperti yang saya katakan tadi. Oke, apakah tauhid itu adalah jasa iblis juga seperti itu? Kalau sekarang Anda katakan bahwa iblis nggak punya jasa soal terjadinya penyaliban Yesus, sekarang kalau misalkan nggak ada pembisikan dari iblis ke Yudas, apakah peristiwa itu akan terjadi? Akan terjadi sesuai dalam Matius pasal 28. Karena Caranya gimana? Ya, bisa saja. Oh, kalau kamu tanya caranya bagaimana, itu adalah suatu kemisterian ilahi sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Diceritakan dalam Alkitab. Jadi kamu juga akan setuju dengan pernyataan saya bahwa iblis itu berjasa menjelaskan ketauhidan Allah dengan tidak bersujud kepada Adam. Beda konteks. No, ini bukan beda konteks, tetapi ini paralelisasi. Dan itu dikakui dalam bukunya. Iya. Nih, saya jelasin dulu soal iblis yang Anda maksud tadi ya. Sebentar saya tambahkan. Seandainya Yudas pun tidak melakukan itu, apakah penyaliban terjadi? Tetap terjadi. Kenapa? Karena karena Daud sudah menubuatkan bahwa dia akan dipaku kaki dan tangannya. Jadi ini kamu nggak akan bisa menentang nabi-nabi, karena semua nabi-nabi itu bernubuat tentang Yesus. Terutama Nabi Yeremia ya? Yeremia atau Yesaya. Di dalam Yesaya 53, nubuatan itu sudah diberikan kepada Nabi Yesaya. Ya. Yesaya, Mazmur Daud, ya. Bahkan Musa sudah menubuatkan itu. Apakah kontribusi Yudas itu sepenting itu untuk penyaliban? Tidak. Tidak sepenting itu. Ya, karena nabi-nabi sudah menubuatkannya dan itu harus terjadi dan harus digenapi. Gitu. Silakan Timothy, lanjutkan. Saya minta dia tanggapi dulu apa yang kita sampaikan. Saya kasih tanggapan sebentar ya soal ke Mbak Agatha. Kitab Yesaya itu tidak pernah berbicara tentang Yesus. Baca ayat 1-5. 1-5? Kitab Nabi Yesaya itu hanya berbicara di zaman Nabi Yesaya. Baca ayatnya. Oh, gitu ya. Yesaya 55 itu yang kamu bantah. Betul. Apa Yesaya 55 itu yang kamu bantah? Ayat 1-5 coba dibaca, Mbak. Kitab Yesaya ayat 1-5 coba dibaca. Yesaya berapa? Ayat 1. Yesaya berapa? Pasal 1 atau ayat 1? Pasal 1. Pasal 1. Betul. Yesaya berapa?
Dia saya berapa? Cari dulu dia. Alah. Tengok tuh Asmaul Husna. Ya kalau ke Yesaya ya bunuh diri lah dia. Atau saya bacakan aja, saya cari dulu ya. Yesaya berapa? Ya kita buka kan. Hah? Tidak bicara tentang Yesus, terus bicara tentang siapa dong? Oi, lu kalau mau mendebat orang tuh udah siap dong. Jangan kayak gini. Mau mendebat tapi nggak siap apapun. Betul. Hei. Oi. Pendebat yang nggak ini belum matang kayak gini lah botol dulu. Kebelet. Apa yang mau kamu debat di sini? Mbak, makan Mbak. Makan ya Pak. Pak. Pak, pijit dulu Pak tangan Pak. Ayo, ya saya satu, coba kamu kena tampar nih ayat 12-13-nya. Tadi jatuh aku di sekolah. Kok bisa? Licin banget. Lama kali lo butul. Oi. Bagian sini ada. Aduh, Asia istri Fir'aun. Ini saya berapa tadi kata dia Timothy? Katanya Yesaya ayat 1. Ya saya ayat 1 pasal berapa? Nah itu dia, mungkin dia kira pembacaan Alkitab itu mirip kayak surah, langsung ayat gitu ya. Terus ada asbabul, ada tafsir gitu. Kenapa Bapak nggak sekalian live aja Pak? Mana? Oi. Ya Allah, tanya dulu Allah. Kalau lama ganti yang lain aja Kak. Kalau lama ganti yang lain aja. Nggak ada Kalau masalah. banyak makan waktu. Oh ya Kak. Ya saya berapa? Pasal ini ayat 1 sampai ayat 8. Pasal berapa? Pasal 6. Pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 8 dia ngomong dari tadi nggak dengar. Loh, siapa? Emang kau ngomong? Orang teriak-teriak dari tadi. Coba dibaca. Di sini 200 orang ada yang dengar suara dia nggak? Kita keluar tuh kalau dari live, jadi nggak kedengaran suaranya. Makanya, wala, teriak-teriak. Kok teriak sama siapa, botol? Gini nih orang kata dalam tempurung tuh kayak gini memang ya. Dia udah ngerasa bisa megang langit. Pas dibuka, aduh, dia cuman seonggok katak. Kamu kalau keluar aplikasi nggak ada yang denger kau, cuman Jibril yang denger. Ya saya berapa nih saya bacain, kamu jangan keluar, nggak ada yang denger suaramu. Coba Jibril, tunjukkan rahmatmu Jibril. Madep sini, biar gue bacain. Botol. Astajim. Butuh dulu. Ini kalau suaraku terputus-putus atau kalau aku terkeluar sendiri nggak usah heran ya. Di kampung soalnya jaringan itu nggak terlalu kuat. Siap. Mana Yesaya 6? Pada tahun kematian Raja Uzia, aku lihat Tuhan duduk di atas tahta tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap menutupi muka mereka dan 2 sayap menutupi kaki dan 2 sayap melayang-layang. Mereka berseru bersahutan, Kudus, Kudus, Anak Tuhan. Mana? Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam.
Loh, ini justru nubuatan Yesus. Tercatat di dalam kitab Wahyu, dia raja di atas segala raja, dikatakan. Namun mataku telah melihat sang raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara dan diambilnya dengan sepit dari mesbah. Ia menyentuhkan itu pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kita? Ini justru nubuatan kepada Yesus. Loh, gimana kau? Naik. Coba ini bantah. Apa yang mau kamu bantah di sini? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Nah, ini. Aduh, buatlah hati bangsa ini keras dan telinga mereka berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan jangan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik. Ini adalah nubuatan untuk orang Israel di dalam Yohanes 12. Yohanes mengutip dalam kitab Yesaya. Alah, botoluluh kamu memang. Naik kau. Kenapa kau nggak naik? Malu kau. Sini naik. Udah saya jambak dia, udah saya jewer dia. Naik kamu, Abu. Kabur kamu. Malu. Malu kamu kan? Bahwa Yesaya yang meninggal. Itu nubuatan Yesus semua itu. Mau membantah sesuatu yang kamu nggak tahu. Kasihan aku. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau mau bertanya silakan ke room saya, ya. Kalau mau bantah pastikan dengan data, jangan bantah pakai narasi kosong. Oke? Kak, benar nggak translate pertama dalam Injil pada saat Roh Kudus turun atas para rasul dalam bahasa masing-masing? Ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 2. Coba kamu baca. Ya. Hari Pentakosta ya. Bahkan dikatakan begini sama orang-orang yang tercengang-cengang ya. Nih dikatakan, mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Rasul-rasul ini orang Galilea, tetapi mereka apa? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa apa ini? Bahasa tempat kita dilahirkan. Orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, Kirene, pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Bahkan karunia berbahasa roh itu adalah bahasa asing, ya. Dan para rasul itu menerima karunia ini dalam penginjilannya, supaya orang-orang itu mengerti. Jadi kitab kita ini bukan diturunkan dalam satu bahasa, tidak demikian. Bahkan di kayu salib Yesus ya, dikatakan dia apa? Raja orang Nazaret dalam bahasa Latin, bahasa Aramaik dan bahasa Yunani. Ya. Dia dikatakan raja dari Nazaret. Mana semua ini? Udah pada cabut semua. Oke. Apalagi pertanyaan kalian? Bukan dibaca. Ini andaian sendiri. Apa sih? Ini bukan baca Alkitab. Opo? Apa lagi nih? Iya, mereka tuh nggak ngerti apa-apa.
Jadi ini saran saya ya, ketika kalian tidak mengerti iman Kristen sebaiknya kalian bertanya. Dan jangan mendefinisikan sesuatu yang kalian tidak tahu. Gitu. Karena orang yang tidak berpengetahuan itu ya, contoh seperti Bang Juma. Orang yang tidak berpengetahuan itu jangan mengajar. Ya, dia tidak tahu apapun tentang iman Kristen. Jadi jangan mengajarkan yang sesat. Gitu. Ya, kalau tidak berpengetahuan jangan mengajar. Namamu yang telah kuberikan kepadaku. Oke, nama saya Agatha. Saya berikan kepadamu, Serafim. Apakah saya berubah jadi kamu? Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Saya kasih nama saya. Agatha jadi namamu, Serafim. Apa saya berubah jadi Serafim? Nah itu. Lagi ya, Serafim ya. Terlaluan nes. Wow. Namamu yang engkau berikan. Ku kasih nih namaku. Nama itu adalah kemuliaan ya. Di dalam Alkitab nama itu adalah kemuliaan. Apa ini? Jelaskan Matius 20 ayat 22, terbitan 1928. Yang mana itu? Saya nggak punya kitabnya. Kalau kamu punya kitabnya boleh tunjukkan. Mana ada? Karena gini ya. Kamu boleh googling ya. Terjemahan Alkitab tahun 1928 itu nggak pernah ada di Indonesia. Nggak pernah ada. Kamu boleh cek dulu. Shalom viewers. Ya, Emil Bafadal, ya, kamu hanya mendengar curhatan seorang mu'alaf, ya. Dia mengatakan ada Alkitab terbitan 1928. Kamu boleh searching, ada nggak Alkitab 1928 diterbitkan di Indonesia? Boleh cari. Kalau nggak ada, itu hanyalah fitnahan seorang mu'alaf yang ada di dalam blognya. Itu terlalu basi. Terlalu basi itu. Ada nenek-nenek juga kemarin berapa kali naik ke room saya mau nunjukkan itu. Pas saya tanya, mana Alkitabnya? Nggak ada. Mana websitenya? Cuman catatan harian seorang mu'alaf. Terus saya percaya? Ya enggak lah. Terus kamu percaya? Goblok. Betul. Punya otak nggak dipakai. Coba kamu searching, ada nggak terjemahan 1928 Alkitab di Indonesia? Nggak dicari. Googling sekarang. Jangan butul. Bukan botol ya, butul. Butul. Butul dulu. Iya, jangan nih. Ibarat kata, oh si Agatha itu gini. Terus mana buktinya? Nggak ada. Terus kau percaya, terus kau sebarkan. Allah. Ya, di dalam Quranmu, Quran surah berapa itu ya? Fitnah lebih kejam dari membunuh. Nah, kalian ini lebih kejam daripada membunuh. Gitu ya. Jadi jangan butul. Oke? Jangan jadi orang butul kalian. Oke, udah mengerti Serafim yang tadi? Namaku kuberikan kepadamu. Ku kasih namamu jadi Agatha. Apa saya berubah jadi kau? Nah, itu. Kemuliaan Bapa yang diberikan kepada Yesus. Baca Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ayat 5. Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Apa yang mau dijelaskan? Nggak ada. Matius diterbitkan 1928 itu nggak ada, sayang. Cari dulu bukunya. Loh, orang nggak ada bukunya, apa yang mau dijelasin? Agatha, kamu klarifikasi. Kamu telah berselingkuh dengan ini. Apa yang mau saya klarifikasi? Orang saya nggak tahu apa-apa. Enggak. Klarifikasi, pokoknya kamu jelaskan. Betul. Tahun berapa agama Kristen masuk? Dari abad ke-7. Abad ke-7 dari orang-orang mana ya? Ortodoks Syria itu sudah masuk di abad ke-7 ya. Dia dimulai dari Sumatera sana. Tetapi tidak berhasil karena ada peperangan di negaranya, akhirnya dia kembali. Lalu abad ke-9 kekristenan itu masuk lagi. Nah, gitu ya.
Bahkan yang terakhir kali itu tahun berapa ya? Sebelum ada agama-agama kalian inilah. Bahkan Indonesia belum merdeka, kekristenan itu sudah masuk ke Indonesia. Ya, karena ini tadi kisah para rasul tadi. Dia sudah memberitakan Injil itu, ya, yang diturunkan kepada murid-muridnya itu sudah menuju ke Asia. Gitu. Ya, tapi sejarah mencatat abad ke-7 kekristenan itu sudah masuk ke Indonesia. Sebelum ada agama kau. Oke? Nggak doktrin ini. Ini fakta. Jadi kalian itu belajarlah sejarah, ya. Jadi kalian itu nggak dibutulin. Bahkan kata Islam sendiri di abad ke-7 itu belum ada validasinya. Sementara kekristenan itu sudah masuk ke Indonesia. Agama penjajah. Oke, kamu tahu kerajaan Islam itu masuk ke Indonesia itu dengan cara apa? Nah itu, agama penjajah itu siapa? Silahkan. Mau bukain Ustaz Khalid bahasa lama ya. Kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang, katakan ya. Gimana? Saya tunjukkan itu. Ini agama siapa ini? Saya tunjukkan ya. Ustaz bahasa lama. Nih, ini heboh kok, banyak kok. Nih, dengar ya. Dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Udah ya. Memang. Nabi kau menyerang Mekah. Akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan Islam disebarkan di Mekah. Orang Mekah itu dulu pagan Quraisy, sayang. Sekarang kita, Mekah dulu tuh diperangi. Karena mereka tuh pagan Quraisy. Tanah suci kalian itu. Kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Nah. Jangan dilupakan sejarah itu. Jangan dilupakan sejarah itu, sayang. Apa kamu ya, ente? Ente, kadang-kadang ente. Ya. Jadi jangan bilang agama penjajah. Mekah duluan kalian perang. Gitu. Semoga paham ente paham ya. Oke. George Mikhail, Muslim Kristen bro. George Mikhail. Ya, Islam Kristen. Mana? Kristen kak. Ada yang mau ditanya? Nyimak aja dulu kak, baru masuk ini udah dijambak ke atas. Siapa yang jambak kau yang ngirim permintaan? Nggak perlu aku jambak kau. Jangan fitnah. Aku ngirim permintaan, aku terima. Aku bilang udah dijambak. Oke. Atau ubah 29 buktiin. Jangan dong, gue masih pengen hidup bang. Ampun bang Jago. Shalom, Agatha. Ya. Aku Kristen, aku mau bertanya boleh? Boleh. Gini pertanyaanku, kalau ada nggak makan buah pengetahuan atau manusia nggak jatuh dalam dosa, apakah Yesus harus turun ke dunia? Karena aku itu bingung. Karena di Yohanes 3 ayat 16-17, Yesus sendiri bercakap-cakap dengan Nikodemus, berbicara tentang kasih akan dunia, nggak bicara tentang manusia yang berdosa gitu loh. Jadi apakah kalau manusia nggak berdosa, apakah Yesus harus turun ke dunia? Pertanyaannya seperti itu. Masalahnya manusia udah jatuh ke dalam dosa. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus turun ke dunia? Itu pertanyaannya. Yesus itu bahkan sudah bertemu dengan Adam. Coba kamu baca.
Iya tahu, tapi berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 bahkan Yohanes 3 ayat 16 baca. Oke, aku bawa Alkitab dulu ya. Biar kalian jelas gitu loh. Aku ini bingung gitu loh. Sebenarnya Allah itu mengasihi dunia bukan manusia, guys, gitu ya. Kamu membingungkan sesuatu yang sudah terjadi gitu. Kamu mempertanyakan sesuatu yang gak akan terjadi menurut pikiranmu. Yang kamu bingungkan yang sudah terjadi dan yang sudah digenapi. Ini kegilaanmu sebenarnya, bukan kebingunganmu. Ini iblis sedang merasukimu gitu. Ya, kalau kau aja pertanyaanmu kalau gitu. Kalau manusia, lu orang udah semuanya berdosa kok kalau. Kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kita semua udah teosis. Dan ingat ya, pengetahuan Allah di masa depan itu bukan suatu ketidakmutlakan gitu. Coba kamu baca dulu. Kok kalau? Bahkan sebelum manusia diciptakan, Allah itu tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan, pertama diciptakannya langit dan bumi, tempatnya dulu. Diciptakannya segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, dia ciptakan dulu tumbuhan, dia ciptakan hewan-hewan, burung-burung di udara dan segala ternak. Untuk apa? Untuk menjadi makanan mereka, bertahan hidup sampai Yesus itu datang. Ya, Allah itu tahu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Makanya Allah itu sudah mempersiapkan semuanya. Silakan dibacakan. Kleng. Ayo. Nanya kok kalau. Orang udah terjadi kok kalau. Ini sama seperti Rasul Petrus ketika Yesus mengatakan sesungguhnya anak manusia akan diserahkan. Petrus berkata seperti itu. Ya. Terus Yesus bilang apa? Nyala kok iblis karena kamu tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah. Hanya iblis yang ingin mencobai Allah. Gitu. Iya, dia berandai-andai. Kalau seandainya manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa, ya kita teosis semua. Mencapai rupa Allah kita semua. Silakan Dakleng. Ya, biarin aja. Mau dia Islam, mau dia apapun nggak apa. Kita jawab aja. Iya, jadi aku mau membaca. Bacain. Iya kan, Yohanes 3 ayat 16. Apa katanya? Karena didengerin dong aku ngomong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Ini bicara tentang dunia bukan manusia, Bos ya. Jadi Allah mengasihi dunia ini yang bikin bingung. Nah, ayat yang ke-17-nya juga sebab Allah jangan lari-lari. Allah mengasihi dunia ini. Sekarang saya tanya kau. Kalau kau mengasihi kecot bisa nggak membalas kasihmu? Yang bisa membalas kasih itu hanya manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kau mengasihi babi itu nggak ngerti. Ketika Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti yang dikasihi itu adalah manusia. Luas lagi dong pikirannya. Ya, kecot itu nggak bisa kau kasih, dia nggak ngerti. Itu. Kok jangan botol dong. Berarti yang ada di dunia ini, yang menguasai dunia ini adalah manusia. Hanya manusia yang memiliki kasih. Karena apa? Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Coba, karena begitu besar kasih saya terhadap kursi ini. Kursi ini nggak bisa merespon kasih saya. Yang bisa merespon kasih Allah itu manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Masih nggak paham? Jangan loncat-loncat kok kemana-mana. Bawa satu dalil, satu ayat,
seolah-olah itu membenarkan argumentasi kamu, terus kamu pindah lagi ke ayat lain, tak getok kepala kamu. Nah gitu. Kenapa saya katakan, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa? Tahu. Makanya dia menyiapkan dulu semuanya. Bahkan sebelum tumbuhan itu, sebelum matahari ada, tumbuhan itu sudah ada dulu. Coba akan baca Kejadian 1. Karena dia adalah sang sumber hidup itu. Dia adalah sang terang itu. Tumbuhan membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Tetapi Allah belum menciptakan matahari. Bagaimana tumbuhan itu bisa menumbuhkan berbagai tumbuhan, berbagai buah, dan tunas-tunas? Karena Allah terlebih dahulu sudah menciptakan terang itu. Ya? Jadi kamu mau kemana lagi? Duckling. Gak make sense dengan apa? Dengan Adam jatuh ke dalam dosa. Dengan Yohanes 3 ayat 16. Hah? Baca Alkitab itu komprehensif. Jangan comot, masukkan ide saya. Alkitab seolah-olah tunduk sama kamu. Membenarkan pikiran-pikiran liarmu. Salah. Tidak seperti itu. Apalagi pertanyaanmu, Dekling? Justru ini pertanyaanku, Yohanes 3 ayat 17 ditekankan di situ. Sebab Allah itu mengutus anaknya bukan untuk dunia, menghukum dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Kalau saya tunjuk, bukan untuk manusia. Dunia gimana? Gini loh, aku tanya, Agatha, kalau Yesus datang nggak seandainya Adam tidak berdosa? Itu pertanyaan, kok kamu larinya jauh banget ya? Loh, kamu aneh. larinya jauh banget ke Yohanes 3. Aku, ya itu kan dunia, kan bicara dunia. Jadi Allah mengasihi dunia. Kamu aneh, aku tanya, kamu nggak jawab. Kamu nggak pakai ayat, aku pakai ayat. Kamu kan berarti pakainya otak sendiri kau, ya kan? Oke. Aneh. Tanya kamu, yang di dunia ini siapa? Iya banyak tuh. Apa? Terang dan gelap, kegelapan firman Tuhan, bahkan ini diterangkan di Yohanes. Siapa aja kok? Sebelum ada manusia itu kegelapan semua, guys. Sebelum ada manusia. Saya tanya kau, gelap bisa nggak merespon kasih Allah? Lah ini kau bawa satu ayat pun kok nggak paham. Suara kau kok kenceng-kencengin kayak orang goblok. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Kalau dia adalah kasih, dia mengasihi. Siapa yang bisa merespon kasih Allah? Babi nggak bisa merespon. Kasih tahu kamu, ya, anjing aja nggak bisa merespon kasih Allah. Karena dia tidak punya pikiran. Kak, saya bawa ayat lu. Setan pun paham ayat, biar kau tahu. Iblis itu paham ayat. Iblis itu hafal ini semua ayat. Terus kamu tetapi tidak menggunakan akal budimu, maka kamu tersesat. Nah itu. Berarti bukan manusia loh. Manusia ada di dunia ini. Oke. Naik lagi kamu, Duckling. Naik lagi. Saya tanya kamu. Manusia dari mana kalau nggak dari tanah? Manusia dari mana kalau nggak dari debu dan tanah? Manusia dari mana kalau nggak dari debu dan tanah? Saya tanya. Hah? Coba kamu pikir. Manusia itu dari mana? Dari kun fayakun nggak? Dari yang tidak ada menjadi ada nggak? Ininya dipakai, di-upgrade otaknya ya. Manusia itu dari tanah. Dunia ini dari tanah. Kok botol luluh kamu? Naik lagi kamu ke atas. Cangkem. Namamu Cangkem aja, namamu ku cari, ku bikin. Naik kamu. Kak, Adam itu dari debu dan tanah. Dunia ini, bumi ini, earth, itu tanah. Loh berarti bukan manusia dong, Agatha, gigi kau. Bukan manusia. Capek deh. Kalau nggak bisa, Allah itu iya dan amin, ya. Setiap apa yang difirmankan Allah, itu tidak mungkin tidak terjadi. Jadi kalau kamu mengatakan seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, Allah itu sudah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa.
Malah dia bilang yang di dunia ini gelap dan terang. Ya. Islam Kristen, bro. Islam. Mau bertanya apa kamu? Bertanya soal tentang manusia itu dari tanah. Terus? Bukti akuratnya seperti apa kalau manusia dari tanah? Dari debu dan tanah. Kejadian 1. Dan buktinya apa? Dan buktinya apa manusia itu dari tanah? Nah, Yesus sendiri berkata seperti ini. Engkau dari tanah dan engkau akan kembali menjadi tanah. Nih. Makanya manusia ini mati semuanya jadi tanah kan? Nih, ini firman Allah. Di dalam kitab Kejadian. Haleluya, haleluya. Kita telah melihat gejalanya di mana Sahabat menggunakan akal dan logika. Sehingga kata yang dulunya Muslim menjadi Kristen. Dia selalu mengajarkan atau selalu berpola pikir dengan akal dan logika. Mencari Tuhan, berpandang jajam dan lurus dengan akal dan pikiran kita. Sehingga kita tidak tersesat dalam keyakinan atau hanya mengalami saja. Karena memang akhirnya tujuan kita mencari Tuhan yang sejati adalah untuk mencari akhir daripada perjalanan hidup kita. Kita sendirilah yang menentukan akhirat kita. Untuk itu, mari gunakan akal dan pikiran kita yang sehat. Dan apa yang kita dapatkan sebanding dan sejajar dengan hati dan pikiran kita dalam mencari kebenaran. Bukan hanya yang dimanui dan banyak makna yang tersirat daripada yang dikatakan kata. Jadi mari kita gunakan akal dan pikiran kita dengan fakta-fakta yang tertulis dan otentik dan fakta-fakta sejarah. Dan hanya iblislah yang mengatakan bahwa firman itu firman yang tidak benar. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang kekal sampai pada akhir dunia. Karena Yesus sendiri berkata, perkataanku tidak akan banyak, walaupun dunia akan hangus. Semuanya perkataanku abadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.